Konten ini merupakan lanjutan dari part 1 dan 2. Sebelum kami membahas part 3, kami ingin disclaimer dulu bahwa video ini tidak bermaksud untuk memojokkan atau merendahkan suatu kaum, suku ataupun tokoh tertentu. Isu dan informasi ini kami angkat berdasarkan dari berbagai sumber literatur serta analisis personal Keminangkabauan yang kami teliti. Perihal literatur telah kami lampirkan pada caption di bawah. Selanjutnya, untuk keabsahan informasi, kami harap Dunsanak agar lebih bijak dalam menyimak dan menerima informasi yang kami kabarkan. Dalam pandangan antropolog Tsuyoshi Kato 2005, perempuan Minangkabau berada dalam posisi simbolik dominan, tetapi struktural subordinat. Artinya mereka diagungkan dalam simbol-simbol adat sebagai bundokan duang, pemilik rumah gadang, sumber keturunan. Namun secara struktural, peran mereka terbatas pada ranah domestik dan ritual, bukan dalam ranah pengambilan keputusan politik atau ekonomi. Fenomena ini dapat dibaca sebagai bentuk kekuasaan simbolik, Bourdieu, Manus Latu, di mana dominasi tidak dilakukan secara fisik, tetapi melalui bahasa, simbol, dan legitimasi sosial. Perempuan dijadikan lambang moralitas dan kesucian adat, tetapi tidak diberikan akses untuk mengontrol arah adat itu sendiri. Ironi ini semakin nyata dalam praktik sosial kontemporer. Misalnya, dalam musyawarah nagari, perempuan jarang dilibatkan secara langsung. Nama bundokan duang sering disebut dalam acara adat atau peresmian, namun suaranya tidak hadir dalam forum pengambilan keputusan. Dengan demikian, sistem matrilineal Minangkabau justru memperlihatkan bagaimana dominasi patriarkal dapat beroperasi dengan halus di dalam struktur yang tampak menghormati perempuan.